Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aida membeli tomat. Tomat dicuci di pinggir perigi. Saya berharap salam saya dijawab dengan semangat. Maka saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kepada Allah kita ucapkan bahwasanya pada pagi hari ini kita diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat. Sehat semua kan Ibu-ibu? Alhamdulillah ya. Sehat, masih bisa berkumpul dengan keluarga ya. Masih diberikan apa nih? Rezeki yang berlimpah. Amin ya Bu ya. Apalagi? Terbebas dari hutang? Amin. Dan mendapatkan insya Allah ya apa yang kita harapkan sesuai dengan ridha Allah ya, karena biasanya di akhir tahun, ini kan bulan akhir tahun, kita punya harapan-harapan ya untuk masa depan, dan kita selipkan salah satunya adalah doa-doa kita agar senantiasa keluarga kita harmonis ya, sebagaimana tema PPS pada pagi hari ini. Salat dan salam kita sampaikan kepada tujuan kita Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang berbahagia, tadi sudah dibacakan ya surat At-Tahrim ya, tentang bagaimana problematika dalam rumah tangga. Namun terkait dengan masalah keluarga harmonis ini gitu ya, saya bacakan ya dalil ya yang lain ya, karena sebelumnya kenalan dulu, maaf ya lupa start on the point. Tadi Mas sudah dikenalkan ya, namanya Aida Malihah gitu ya. Kenapa Mbak Aida mungkin yang diminta untuk hadir di sini? Saya rasa masih banyak juga ya umat-umat yang lain yang juga berkompeten. Jadi saya sudah tanya juga sama, kebetulan saya Salmah yang meminta. Ini saya bukan ahli hadis, saya bukan ahli Quran, jangan saya gitu ya. Tapi memang yang diminta ini bukan kajian fikih. Oke, baik gitu ya. Kalau bukan kajian fikih nggak apa-apa gitu ya. Karena background saya sebagai seorang psikolog ya, sebagai seorang konselor ya. Mungkin juga diantara yang ibu-ibu di sini saya termasuk yang sudah lama menikah barangkali ya, makanya diminta mohon doanya insya Allah nanti per 1 Januari kami anniversary yang ke-29 ya, anak 5 orang ya. Dan jangan punya pemikiran bahwasanya oh iya udah 29 menikah pasti senantiasa bahagia. Nggak ada ceritanya ya Bu ya. Yang namanya pernikahan itu mulus dari awal sampai akhir ya, termasuk juga kami ya yang hadir di sini, yang berada di depan ini juga barangkali diminta karena sudah setidaknya mengikuti segala struggle-nya ya, jatuh bangunnya ya, ujian dalam pernikahan. Alhamdulillah ya masih bisa bertahan dalam usia yang ke-29 ya. Nah, Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ya ayat 21 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakuma mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun ya. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, dialah yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Mawaddah warahmah ya, merasa cenderung dan merasa tentram. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang berpikir. Jadi Allah yang menghadirkan rasa cenderung, rasa aman, rasa kasih dan rasa sayang ya. Jadi senantiasa itu yang harus kita ingat ya. Jadi tadi kalau disampaikan, saya mau cek dulu, tadi ternyata ada yang belum menikah, benar? Yang belum menikah? 1, oke, 2, 3. Anggap ini persiapan ya. Bekal untuk menikah. Yang usia perkawinannya sampai 5 tahun, 0 sampai 5?
Satu, dua orang, tiga. Oke. Yang antara 5 sampai 10, 6 sampai 10. Oh, lumayan banyak ya tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 sampai 10. 11 sampai 15. Oh, lumayan ya. Terus 16 sampai 20. Oh, tuh 2, 3, 4. Oh, banyak juga. 16 sampai 20. 21 sampai 25. Kulit berapa tahun? Berapa tahun? Enggak, bukan anaknya, usia nikahnya. Oh, 20 berarti masih yang tadi ya. Yang 21 sampai 25. Coba. 3. 26 sampai 30. Oh, ada Ibu ya. Oh, Masya Allah. Jadi saya ini gimana ya membagi materinya ya. Karena sangat beragam ya dari 0 sampai 30 tahun ya. Tapi kita lihat saja lah. Insya Allah nanti ada persamaannya ya dari masing-masing usia dalam perkawinan. Tadi ya Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum yang menyatakan bahwa ketika Allah menciptakan ya pasangan-pasangan di antara kamu itu adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan Allah yang menumbuhkan ya rasa kasih dan sayang, yang menumbuhkan rasa cinta itu dari Allah. Jadi kalau saya melihatnya seperti ini, cinta itu kata kerja kalau menurut saya, bukan kata benda. Kenapa? Harus diusahakan. Ya, cinta itu harus diusahakan. Ini apalagi nih yang menikahnya sudah 25 tahun ke atas gitu ya Bu ya, kayak saya gitu ya, udah kayak teman aja gitu ya kan. Tapi bagaimana supaya tetap cinta itu ada, tetap membara, itu kan harus ada ya. Nah, jadi ini kata kerja. Termasuk yang tadi yang baru-baru nikah nih 0 sampai 5 tahun. Nah, ya. Itu kan nanti masih saya akan bahas deh masing-masing konflik-konfliknya biasanya seperti apa ya. Jadi gimana nih supaya ada rasa peduli, rasa kasih sayang, rasa cinta itu juga ya, berarti harus diusahakan. Nah, bagaimana mengusahakan? Nah, ini nanti yang akan kita bicarakan. Cuma ya kita kalau keluarga harmonis itu ibaratnya adalah tadi ya dalam Quran surat Ar-Rum tadi, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah ya, sering kita sebut sebagai keluarga samara. Bisa nggak Bu keluarga samara itu terjadi begitu saja? Bisa? Butuh usaha nggak kira-kira? Butuh usaha ya. Jadi ini yang belum menikah ya, yang belum menikah jangan jadi korban ceritanya Disney gitu ya. Ya, apa? Kita lihat dulu saya juga suka baca, namanya juga remaja saya juga, emang saya remaja pakai jilbab juga belum ya, saya suka baca princess, ya kan? Suka baca Cinderella gitu. Sampai sudah menikah pun saya masih suka tuh kalau ada film itu di TV gitu ya. Cinderella, apalagi Snow White ya. Mereka waktu gimana? Susah hidupnya kan. Terus ada pangeran tampan datang, pangeran berkuda putih datang, lalu mereka hidup happily ever after. Jadi pokoknya tuh di kepala kita, oh kalau menikah itu bakal happy ya habis itu gitu ya. Percaya nggak? Klien saya itu ada yang baru 1 minggu menikah langsung konsultasi. 1 minggu loh baru nikah. Bayangin 1 minggu yang harusnya lagi masih minggu madu gitu ya. Apa datang, Bu, saya mau cerai. Datang langsung, hah? Saya kan lihat ini menikahnya tanggal konsultasi dengan tanggal menikah karena ada biodatanya gitu ya. Tar dulu nih, ini belum sebulan dia nikah. Saya tanya, kamu nikahnya tanggal berapa? Segini, berarti baru seminggu nih. Iya Bu. Oke, kenapa pengen nikah? Ternyata menikah itu tidak seperti yang saya bayangkan. Ya. Ini tadi karena ketipu dengan ini ya film atau kebanyakan nonton drakor gitu ya. Wah senang happy gitu ya. Perempuan tuh dimanjakan. Nah, ada itu dalam dunia nyata. Ya, bukan hanya itu maksudnya. Ya. Jadi menikah itu justru setelah menikah itulah perjuangannya, ya enggak? Kalau enggak tidak akan dikatakan pernikahan itu akan mengenakan setengah din, ya mengenakan setengah din, makanya itu tidak akan mudah. Ya ketika kita beribadah segala macam lalu mengenapkan itu dengan menikah, maka tidak akan mudah itu. Jadi kita sudah punya bayangannya yang menikah itu untuk menganggap setengah din. Lalu menikah itu juga ibadah yang paling panjang. Percaya nggak? Ya. Nah, kalau sholat kita berapa menit? 15 menit. Subuh ya 10 menit kali kalau subuh ya. Zuhur mungkin 15-20 menit. Sholatnya loh bukan zikirnya. Saya bilang sholatnya ya. Mungkin 15 menit. Hanya 15 menit ibadah sholat. Puasa mungkin 9 jam ya. Dari habis menjelang subuh
sampai maghrib, ya kan? Nah, nggak sampai sehari. Nah, ibaratnya seperti itu, ya. Apalagi sedekah, nah, itu sedekah cuma berapa detik nih. Nanti kalau ada kotak infak kan ya, tek, ya hitung detik udah. Tetapi menikah itu masya Allah, kita nggak akan tahu berapa lama, tergantung kemampuan kita. Tadi ada yang mungkin sebulan, setahun, 10 tahun, ya 20 tahun dan seterusnya. Bisa sangat panjang, ya. Makanya ujiannya menjadi sangat beragam, ya. Jadi ketika untuk membangun rumah tangga samara ini, maka perlu diletakkan fondasi yang kuat, ya. Ini untuk merefresh kembali ya, yang sudah menikahnya sudah lama perlu merefresh kembali gitu loh. Dulu apa sih yang saya bayangkan ketika berumah tangga? Apa sih visi saya berumah tangga? Saya sebetulnya malu ya Bu kalau melihat kondisi sekarang dengan dulu ketika awal menikah, karena luar biasa dulu visinya itu, ya. Turut berkiprah dalam membangun generasi gitu ya, generasi Islam, ya, ingin membangun seperti itu dulu, ya, visi saya. Sekarang kalau nengok ya kayak kok gini-gini aja gitu ya, masih kontribusi ke dakwah masih segini-gini aja, itu rasanya harus di apa namanya, harus ditata kembali. Jadi makanya saya bilang direfresh kembali. Yang belum menikah juga ya dirumuskan kembali. Oh kira-kira saya menikah ingin apa, ya. Betul, menikah itu adalah sebagian karena ibadah. Lalu apa lagi yang mau kita dudukkan, ya. Jadi memang landasan yang kokoh itu bukan karena didasarkan pada harta, ya kan? Ya, bukan harta. Jadi kalau anak sekarang, coba perhatikan anak sekarang, ada yang sudah punya mantu, ada ya, Mbak sudah ya. Beberapa sudah punya mantu ya. Termasuk saya gitu ya, belum punya mantu maksudnya. Tapi ketika berbicara dengan anak saya atau berbicara dengan ya anak saya laki-laki ya 27 tahun belum menikah. Ya, pas ditanya nih, "Nak, udah mau nikah?" Namanya orang tua pasti menanyakan kan. Nantilah Mi, kok nanti kamu udah kuliah udah selesai, sudah bekerja, apa lagi kan gitu ya. Kayaknya belum cukup untuk bisa modalnya untuk menghidupi anak orang. Nah gitu ya. Berarti apa nih? Masih duniawi ya Bu ya? Masih duniawi. Minimal adalah batas minimalnya atau ada upaya untuk ke sana kan seperti itu ya. Jadi ini untuk yang masih single-single jangan nunggu ya menikah tuh tunggu punya rumah dulu, punya kendaraan dulu, nggak nikah-nikah kok kayak gitu ya. Ya, tapi berproses. Jadi makanya dasarnya bukan harta, ya. Atau nunggu Bu yang melamar dulu gitu ya, yang sudah punya mobil pribadi, rumah pribadi, kapan gitu ya. Tapi Bismillah gitu ya. Niatnya adalah karena ibadah, karena untuk membangun peradaban, insya Allah. Insya Allah nanti akan kuat, itu akan kokoh, gitu ya. Oke. Nah kemudian setiap orang ketika memasuki jenjang pernikahan selalu menginginkan rumah tangga yang harmonis ya, sampai maunya kan sampai maut memisahkan gitu ya. Namun itu kan tidak mudah ya. Seperti ini sekarang kalau lagi masa liburan ya, biasanya orang Pekanbaru ke Sumbar. Jalan ke Sumbar tuh gimana? Lurus, tak ya Bu ya? Pasti kelok-kelok kan? Kelok-kelok naik turun. Tapi indah nggak? Indah. Ya, ada tadi ya kalau pas nanjak gitu kita harus hati-hati. Pas turun kita harus injak rem gitu ya. Jadi ada seperti itu, ada seninya. Kapan kita nginjak rem, kapan kita nginjak gas, ya. Kapan kita sen ke kiri, kapan sen ke kanan. Seperti itu. Kalau jalannya tuh seperti jalan tol, bosan nggak? Ada yang pernah nyetir ke jalan tol? Ada? Ngantuk Bu. Saya kalau tol Dumai, Pekanbaru, saya pergi sendiri lagi. Udah nggak ada diajak ngobrol gitu ya. Jalan lurus gitu, mulus. Itu nggak tahu. Mak 130, kayak turunin lagi, ya kan? Nggak sadar kita ngegas itu. Terus aduh saya ngantuk gitu ya. Karena lurus aja gitu, membosankan sebenarnya. Ya, dapat dari rumah tangga juga seperti itu ya, ada pasang surutnya. Ada masa-masa aduh ya Allah, saya rasanya nggak kuat ini, kok ujiannya gini banget ya. Tadi saya bilang tuh yang baru nikah seminggu aja gitu. Rupanya menikah tuh nggak seperti bayangan saya Bu, kebayang saya tuh kalau saya udah nikah saya dimanjakan sama suami gitu ya. Jadi yang dituntutnya haknya aja gitu ya. Kamu manjakan suami muda gitu ya. Masak nggak pandai, memasak ogah gitu ya. Tapi maunya dibawa jalan-jalan gitu ya, makan di restoran. Itu sesekali iya. Kalau setiap hari bangkrut gitu ya. Kan bener nggak? Ya kan? Sesekali. Nah itu ya. Jadi demikianlah ya romantismenya ya dalam rumah tangga seperti itu ya.
Dan kemudian ya, ibu-ibu juga perlu menyadari bahwa ternyata makin kesini gitu ya, tingkat perceraian itu makin meningkat. Kan itu di luar, Bu. Jangan bilang dalam keluarga ikhwah juga ada kok. Ya, jangan bilang nggak ada. Nah, seperti itu. Banyak hal sebabnya ya, tapi memang yang jelas itu mungkin qadarullahnya seperti itu. Ya, mungkin ya itu kalau terjadi kan berarti qadarullah. Sudah ketentuan Allah ya. Tetapi sebisa mungkin kalau bisa lah kita tetap mengupayakan kan agar rumah tangga ini tetap harmonis gitu ya. Tetap ya tadi hanya mautlah yang bisa memisahkan. Nah, kira-kira kenapa sih rumah tangga itu sampai kemudian berpisah? Ya, apa penyebabnya? Ya, apa sumber problematikanya? Nih, yang pertama adalah perbedaan karakter. Ini nanti yang baru-baru mau nikah, yang baru nikahnya 5 tahun, 7 tahun ya, Bapak Ibu ya, Bapak-bapaknya, baru ibu-ibu, itu biasanya nih problematikanya, perbedaan karakter. Ketika menghibah, gagal nggak tuh yang datang? Gagal dong, nggak mungkin rambutnya tak sisir ya, nggak mungkin ya kan? Gagal, pasti sudah mandi, wangi ya, pakai parfum ya. Tapi nanti kalau sudah menikah, 24 jam kita lihat suami kita. Oh, tidurnya ternyata ngorok, ya enggak? Oh, bangun tidur tuh ada belaknya tuh di sini di matanya gitu. Gimana mau cakep gitu ya? Ya itu, kita akan lihat sesungguhnya dia tuh setelah menikah. Ya, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi kita ketemu. Ya, kalau pas PDKT, masya Allah lembut betul dia cakapnya ya, Bu ya. Pas begitu sudah menikah, rupanya suaranya keras kepala dan segala macam itu diketahui setelah menikah. Gitu kan. Disinilah ya perbedaan karakter. Apakah semua mengalami? Saya rasa semua mengalami, ya, semua mengalami. Namanya kita dibesarkan dengan cara yang berbeda, ya kan? Kan bukan adik kakak aja ada berantemnya nggak? Ada berantemnya, apalagi suami istri nih, ya keluarganya berbeda. Ini kita tinggal di Pekanbaru, Bu. Pekanbaru tuh banyak multikultur, multi budaya. Ya, banyak bedanya, ada orang Minang, orang Melayu, orang Jawa, ya. Kita dengan pasangan kita dibesarkan bukan hanya orang tuanya berbeda, artinya pola asuh berbeda, tapi budayanya juga berbeda. Saya sama suami beda ya, suami saya ini Melayu Ocu ya, Ocu keras. Ada darah Bugisnya pula tuh, apa nggak makin keras tuh. Tapi kalau dia bilang saya keras kepala. Kalau saya bilang beliau keras kepala gitu ya. Jadi pas pertama nikah, masya Allah gitu ya. Beda. Saya dulu sering nangis, ya, karena saya merasa ini komunikasi kan, bedanya budaya tadi ya. Cara dia bicara itu saya merasa direndahkan. Kok kayak ngomongnya sama gimana sih gitu ya, kayak nggak menghargai istri gitu. Tapi pas begitu saya di sini, oh alah, ternyata orang biasa ngomong keras-keras macam itu ya. Ini saya contohkan ya, misalnya waktu kami di Jawa, itu tetangga mau minta daun pandan itu ngetok pintu ya ibu, ngetok pintu lalu bilang misalnya, Aida, nenek boleh nggak minta itu daun pandan? Oh boleh nek, ambil nek, silakan, mau berapa banyak ini? Oh ya udah, terima kasih. Waktu saya tinggal di sini di Pekanbaru, ini baru tahu kan, tapi tinggalnya dulu di Bandung ya, jadi sama sekali nggak tahu orang Sumatera itu Pak mana. Begitu di sini saya punya tetangga tuh depan rumah tuh, itu dia teriak tuh dari pagar tuh, teriak Aida gitu. Saya pun dari dalam rumah tuh, ya Oma gitu. Oma minta pandannya, ambil Oma, udah halal tuh, itu dari dalam rumah. Tadi jilbab kan namanya, teriaknya dari luar, dia pun teriak dari luar gitu ya. Oh udah biasa macam gini gitu ya. Jadi akhirnya baru pahamnya apa setelah kesini. Abis itu nyesel, ngapain dulu aku di Bandung sering nangis gitu ya. Gara-gara tadi cara komunikasinya merasa kok suami ini keras betul sama istri. Ternyata memang begitulah orang Sumatera gitu ya. Nah itu ya, itu pemahaman karakter. Ini yang baru-baru nikah, ada yang ngalamin kesal sama suami gara-gara habis mandi handuk ditaruh di kasur, pakai sarung tak dilipat, ya nggak? Ngalamin nggak? Ngalamin, ya biasanya gitu yang lebih rapi, biasanya loh ya. Ngalamin nggak? Kesel, taruh belakang. Diam nih lama-lama bosan juga, udahlah langsung kita aja taruh belakangnya nggak Bu? Tapi sekarang, nah kalau saya sekarang nih, itu dulu macam gitu juga Bu. Saya begitu bangun langsung saya ke belakang biasa ini segala macam. Ternyata pas begitu saya balik ke kamar, udah dilipat itu selimut. Sarungnya udah dilipat. Butuh berapa lama? Sekian belas tahun ternyata untuk berubah. Gitu loh. Ya udah sabar aja. Kenapa waktu itu nggak sabar? Aku dapat suami jorok begini, nggak mau ngelipat ini, anduk nggak mau taruh belakang. Udah 5 tahun bubar itu rumah tangga. Ya nggak? Karena apa? Perbedaan karakter, nggak mau memahami, nggak mau mengalah. Nah itu. Jadi sabar aja, Bismillah gitu ya.
Kata orang kan komunikasi sampaikan, udah disampaikan. Coba bayangkan. Kini kita mungkin bertemu dengan pasangan kita di usia berapa? Anggaplah 25 ya rata-rata. Kalau anak sekarang malah 27. Ya rata-rata mungkin 23, 25 tahun kita menikah. Dia 25 tahun sudah dengan karakter seperti itu. Ketemu dengan Anda, baru berapa hari nikah? Baru berapa bulan nikah? Hai, berubah dong, lipat dong. Emang gampang merubah diri? Tidak, ya makanya sabar. Nggak bisa ketemu langsung. Oh, aku berharap nanti setelah menikah suamiku akan berubah. Silahkan Anda kecewa, gitu ya. Iya benar. 25 tahun sudah stylenya kayak gitu, baru sebulan 2 bulan menikah mau kita rubah, susah. Bukan berarti tidak bisa ya, tetap disampaikan, bersabar. Itu kuncinya kalau mau awet rumah tangganya. Ya, tadi perbedaan karakter ya. Lalu yang kedua masalah keuangan. Ya, ini sumber problematikanya ya, keuangan. Keuangan itu ada dua. Yang pertama, penghasilan memang tidak cukup. Yang kedua, tidak pandai memanage uang. Ya kan? Nih, gaji suami 5 juta. Misalnya, rumah kontrak, masih pakai motor, ya. Gaji suami naik 10 juta. Gaya hidup berubah nggak nih Bu? Jujur. Berubah gaya hidup. Ya, masa udah gaji 10 juta masih pakai motor gitu ya. Nyicilah mobil misalnya kan Bu. Nyicilah rumah ya. Akhirnya yang mau 5 juta nggak ada sisanya, mau 10 juta juga nggak akan ada sisanya gitu ya. Nanti naik lagi 15 juta ganti mobil yang tadinya Avanza jadi Fortuner misalnya kan. Ya nggak akan pernah cukup. Itu masalah manajemen, ya kan? Tapi tadi bisa juga memang penghasilannya nggak cukup. Ya kan, apalagi kemarin masa pandemi ya nggak Bu? Masa pandemi saya banyak ketemu ibu-ibu yang luar biasa. Kenapa? Suaminya kena PHK ya. Banyak ya yang mendapat tidak kena PHK Bu, tapi gaji dipotong habis gitu, tinggal 5,5. Gimana ibu-ibu ini bisa bertahan? Masya Allah luar biasa. Kami berjualan apa saja, pokoknya apa yang bisa dijual gitu ya, online segala macam. Saya ketemu dia kayak gitu. Tapi begitu ekonomi baik, Bu, dulu katanya ya, ketika pandemi apa yang saya jual tuh laku aja ya. Ketika itu suami saya memang dalam kondisi yang sangat ya di bawah lah gitu ya, yang saya jual tuh laku aja katanya. Tapi begitu ekonomi baik, jualan saya juga ternyata malah nggak laku-laku. Itu saya bilang itu namanya rezeki Allah terhadap Anda berdua emang segitu gitu loh. Paham ya konsep rezeki ya? Paham. Saya juga ngalamin Bu. Jadi suatu saat, ini cerita-cerita aja lah, namanya orang rumah tangga ya. Ceritanya pasti kurang lebih aja. Pernah uang apa namanya ya, uang bulanan saya tuh dipotong sama suami. Dibilang dulu kan anak di rumah 5, jadi kebutuhan banyak, anak saya 5 ya. Sekarang anaknya tinggal 2 katanya, kebutuhannya kan berkurang. Terus saya pikir, halo, dia nggak memikir inflasi ya kan, dia nggak tahu bahwa misalnya susu itu udah naik berapa kali gitu ya, dia nggak tahu ayam itu dulu harganya sekian sekarang sudah sekian gitu ya. Tapi saya pikir, oh iyalah mungkin beliau ada kebutuhan yang lain. Bismillah ya. Sebetulnya nggak rela Bu, tapi berusaha ridho gitu kan. Dipotong, iya deh, kayak gitu. Tapi Bismillah ternyata ketika suami saya memotong uang bulannya, ternyata jadwal yang konsul sama saya, yang psikotes saya kok nambah ya. Saya diundang kemana-mana lebih banyak gitu. Akhirnya ujung-ujungnya total penerimaan saya setiap bulan yang saya pegang kok sama ketika sebelum dipotong dan sesudah dipotong gitu ya. Akhirnya saya berpikir, oh ya Allah, ternyata memang seginilah rezeki saya dari Allah gitu ya. Ketika dipotong sama suami, ada sumber rezeki yang lain. Ketika sudah dibalikin, ya yang ini juga balik lagi gitu loh. Ya, seperti itu. Ya, itu konsep rezeki ya. Jadi masalah keuangan. Lalu kita sebagai istri, terutama untuk yang belum menikah, harus memahami ada haknya mertua. Ya, jadi jangan sakit hati kalau suami kita mengirim untuk ibunya. Kadang ada haknya Bu. Ya, dia kirim berapalah misalnya gajinya 10 juta, dikirimnya 2 juta buat orang tuanya, buat mamanya. Jangan, abang, aku nuntut keadilan. Abang ngasih mama 2 juta, ngasih ibu aku enggak ada, kasih ibu aku juga 2 juta. Nah, enggak ada Bu haknya kita untuk menuntut. Ya, enggak ada. Loh, tapi kan keadilan, tidak ada keadilan itu harus sama persis. Tidak ada, enggak ada kewajiban suami kita untuk memberikan kepada mertuanya, enggak ada. Ya, itu konsep pertama yang harus dipahami. Ya, tetapi kalau suami kita mau memberi boleh enggak? Boleh banget.
Kalau kita mengharapkan suami kita memberi, boleh nggak? Boleh. Itulah ada ruang untuk musyawarah gitu. Tapi kita nggak boleh sakit hati. Ya abang ngasih ke ibuku cuma 500.000, ngasih ke mama dia 1 juta. Nggak boleh sakit hati. Karena memang sebetulnya nggak ada kewajiban dia. Terus mama saya gimana dong bu? Adik-beradik Anda yang laki-laki yang berkewajiban untuk menyantuni. Ya, tuh. Ya kalau kita bekerja boleh, ibu bekerja kan bebas. Ya, uang ibu, uang suami, uang ibu. Ya, jadi kalau kita bekerja terserah ibu mau ngasih berapa 5 juta orang tua kita, nggak ada tuh suami melarang-larang, enggak, terserah. Ya, tapi yang membuat saya miris ini kasus di dalam yang konsultasi ke saya. Ini kebetulan ada PNS nggak ya? Ada, kebetulan saya itu pernah bekerja sama dengan salah satu bidang ya di Pemprov ya. Jadi pegawai Pemprov itu kan PNS ya berarti, jadi kasihan sama ngeliatnya. Jadi para istri yang PNS itu banyak suaminya tidak menafkahi. Terus saya tanya, suaminya kerja nggak? Kerja bu. Terus mbak nggak minta? Ya udah bu, daripada ribut. Ya itu juga konsep yang salah ya. Para suami harus dikasih tahu bahwa mereka berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istri. Jangan mentang-mentang, bu istri saya udah bergaji bu, gaji dia banyak 10 juta sebulan, nggak buat apa saya ngasih dia? Bukan buat apa. Kewajiban dalam Islam itu adalah seorang suami menafkahi istri berapapun jumlahnya. Kak tadi kan istri gaji lebih banyak 10 juta, si suami 5 juta. Ya, dia bilang, nah, untuk apa ngasih istri dia? Duitnya udah banyak. Tidak ada untuk apa, kewajiban itu, ya seberapa lah, terserah istri mau diapain. Tapi kewajiban dia memberikan apa? Semampunya. Ya, seperti itu. Nah, tadi ya, masalah keuangan itu juga menjadi sumber problem. Tadi ya, kita sebagai istri jangan protes kita sama suami kalau suami ngasih ke orang tuanya ya. Kecuali dia ngasih orang tuanya lebih besar daripada ngasih istri. Itu juga nggak boleh, zalim ya. Karena kewajiban utamanya adalah istri dan anak-anaknya. Ya, tapi repot kalau suami kita adalah anak laki-laki satu-satunya. Ya banyak-banyak ridho aja lah, ya seperti itu. Oke, yang ketiga campur tangan dari keluarga besar. Itu juga menjadi sumber problem. Ya, banyak permasalahan itu yang ketika terjadinya pada suami istri itu sebetulnya masalahnya nggak besar. Tapi begitu itu dibawa ke keluarga besar, lalu keluarga besar itu campur, jadi makin besar masalahnya. Ya, kalau saya justru memang tidak menganjurkan ya, ini para ibu-ibu itu curhatnya sama mertua. Saya tidak sarankan, walaupun mungkin banyak mertua yang baik gitu ya. Soalnya saya bayangkan seandainya saya menjadi seorang mertua ya, maksudnya saya punya anak laki-laki misalnya, lalu punya anak perempuan, punya menantu perempuan kan. Menantu perempuan misalnya dia curhat sama saya kan berusaha untuk adil, tapi saya tidak bisa memungkiri yang namanya seorang ibu, sayang nggak sih kita sama anak laki-laki kita? Sayang. Nggak terima nggak sih kalau anak kita dijelek-jelekin? Nggak terima. Kalau kita curhat sama mertua kan pastinya ya, kalau menurut saya pasti kita ngejelekin anak versi dia kan, pasti ngejelekin anaknya ya. Itu abang tuh katanya pulangnya malam, dia nggak peduli sama aku gini misal, pasti dia akan bilang mungkin dia bekerja nak kan gitu ya. Bagus sih kalau menguatkan gitu, tapi kalau saya juga sebelah sama kita gimana? Itu istri nggak tahu diri gitu ya dalam hatinya gitu ya. Suami kerja bukannya disambut, pulang masih malah ngomel. Aduh, jelek hubungan kita sama mertua. Ya, jadi kalau namanya sudah berumah tangga, artinya kita sudah dewasa. Sebisa mungkin bismillah bercoba selesaikan masalah itu sendiri. Ya, selesaikan sendiri kalau bisa. Kalau nggak bisa gimana? Cari orang yang netral. Ya, misalnya suami kira-kira bisa menasihati siapa? Gurunya kah, murabinya kah, atau pamannya kah? Boleh sih sebenarnya. Ya, seperti itu ya. Tapi jangan sampai sih, kalau saya berharap keluarga besar itu jangan sampai masuk. Ya, ini kalau ibu-ibu ini buat kita yang sudah menikah di atas 25 tahun ya, artinya biasanya kita sudah punya menantu kan Bu. Nah sebisa mungkin juga sama, kita jangan terlalu ikut campur tangan dalam keluarga anak kita. Mereka udah dewasa, ya jangan ditanya gimana istrimu, gimana suamimu. Habis itu nanti jawabannya nggak mengenakan, kita kecewa, ya kan? Nggak usah. Ya, biarlah mereka bismillah ya dengan rumah tangga. Jangan terlalu ikut campur, mereka sudah dewasa. Ya, seperti itu. Hanya mengingatkan paling kita. Ya. Lalu yang kelima, kebiasaan buruk. Ya, kebiasaan buruk tadi sebetulnya bukan kelima ya, keberapa? 4 ya. Kebiasaan buruk ya. Kebiasaan buruk ya tadi ya, tidak suka kalau itu masih mending.
kebiasaan buruk itu lebih ekstrim ya. Misalnya kalau sekarang kan yang perempuan-perempuan ini misalnya suka pinjol ya. Ibu-ibu kan biasanya pada pinjol kan? Yang laki-laki suka judi online ya. Itu ya kalau zaman sekarang nih itu ujiannya. Ya kebutuhan banyak ya kan. Aduh susah nih kebutuhan ekonomi kita. Gimana cara mudah? Oh pinjol. Tinggal modal handphone kan klik 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 dapat duit. Ya, tapi tidak pandai mengelola. Akhirnya seperti saya punya klien itu, dia pinjolnya dari berapa 7 sumber kalau nggak salah. Kali lubang tutup lubang. Ya kenapa? Ya untuk beli pakaian. Pakaian ada padahal ya hawa nafsu ya. Nggak bisa dikontrol. Nah, itu kebiasaan buruk. Dia suka berhutang. Lagi pinjol tuh ya. Katanya bunganya per hari ya. Seperti gimana nggak akan kelilit lehernya. Nah, pasangan juga sama. Lihat video porno itu ada ya kasus-kasus seperti itu. Ya itu kebiasaan-kebiasaan buruk ini juga menjadi sumber problematika. Artinya kalau istrinya marah atau suaminya marah ya dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, akhirnya bisa menyebabkan rumah tangganya kandas ya. Lalu medsos, media sosial. Ya, media sosial juga bisa menjadi sumber permasalahan. Ya. Saya punya banyak beberapa kasus ya. Mohon maaf, perselingkuhan itu disebabkan perkenalan di media sosial. Ya, kenal di Facebook ada, ya kenalan di Facebook ya, lalu chatting, ya biasa apa sih kalau di IG kan DM gitu ya, DM, kalau di Facebook kan Messenger ya, pakai Messenger, kenal intens ya, lalu ketemuan dan ada terjadi perselingkuhan ya, seperti itu. Lalu ada juga yang CLBK ya Bu. Sekarang kan kita kan karena WA ya, kita kan suka ada grup-grupnya. Saja punya grup SD, itu bayangin grup SD. Saja wajahnya udah lupa gitu ya, yang mana lah si ini tuh jujur gitu ya. Emang pas nampak profil picture-nya sih tetap gak kebayang juga sama saya yang mana misalnya SD itu kelamaan ya. Tapi kalau yang grup SMA kan masih ingat ibu ya. Nah, grup SMA, grup kuliah, nah ini hati-hati ketika kalau kita punya masa lalu yang belum selesai. Nah, ya kan, tiba-tiba dulu tuh putusnya tuh karena satu kuliah ke sini, gak ada kabarnya putus ya, mendadak gitu aja. Ketemu lagi di grup WA SMA, aduh, ya. Sebisa mungkin jangan japri-japrian. Itu sama saja dengan berdua-dua dan yang ketiga adalah setan. Sama dengan dia duduk berdua dan setan. Ya, apa bedanya? Ngobrolnya pasti asik kan? Mengenang masa lalu gitu. Ingat nggak dulu kita makan bakso di sini? Yang mana? Oh iya kamu. Oh iya. Aduh jadi pengen ketemu. Aduh, bilang. Bener kan gitu kan? Itu kalau terjadi lawan jenis gimana? Apalagi dulu pernah punya tahu nggak? Dulu aku sebetulnya naksir kamu ya. Wah, walaupun umur udah 40 50 tetap deg-degan dia dibilang kayak gitu ya. Oh dulu sudahlah gitu ya. Seperti itu. Jadi jangan diikutkan ya hawa nafsu itu ya. Jangan diikutkan. Suami saya memang melarang kalau pergi reuni saya nggak pernah hadir gitu ya. Untungnya jauh juga sih gitu ya di Semarang sana ya, kalau nggak di Bandung kan berarti ongkos kan. Dan suami memang nggak pernah mengizinkan karena khawatir ya ada cerita yang belum selesai atau tadi kita ternyata punya fans rahasia yang baru berani mengungkapkan sekarang gitu ya. Seperti itu ya, hati-hati. Dan memang realnya ada yang sampai kemudian dia berpisah. Ini ikhwah ya, berpisah dengan suaminya. Ini perempuan lagi, dia berpisah meninggalkan suami dan anaknya, lalu dia bertemu dengan mantannya dan membangun di rumah tangga. Yang laki-laki ada juga tarbiyah menikahnya udah lama, 25 tahun. Bayangkan 25 tahun menikah, ketemu CLBK dengan mantan ketika SMA, cerai sama istrinya, menikah sama mantannya, ditinggalkan 3 anaknya dan istrinya. Ada kasusnya. Ya, jadi yang berasa, kami kan orang tarbiyah, iman kami kuat. Setan tidak pilih-pilih. Iman kuat, yang beda siapa? Ustadznya setan. Ya kan, setan kan ada gradasinya, sama dengan kita manusia, ada tingkatannya. Ya, kitanya merasa sebagai ustazah nih karena tarbiyah di kita liko. Setannya juga ada gradasinya, ya kan? Jin ifritnya ibarat mungkin gitu yang akan menggoda pasti orang-orang yang ini. Jadi hati-hati. Ya, makanya Allah itu tidak mengatakan, ayat-ayat Allah itu tidak membedakan tarbiyah tidak ada. Manusia, ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, orang-orang yang manusia, lalu orang yang beriman, hanya itu aja. Ya, nggak ada konteksnya tarbiyah nggak tarbiyah. Jadi sama.
Wala taqrabuz zina itu untuk semua. Jangan mendekati zina itu untuk semua. Jangan, iman saya kuat bu, nggak apa-apa saya ngobrol berdua sama perempuan. Oh, kalau nggak akan tergelincir loh. Gitu. Ya, nggak boleh. Itu ya. Itu tadi ya, medsos ya, hati-hati ya. Jangan sampai kita tergelincir karena itu. Karena banyak kasusnya itu, ya banyak kasusnya. Ya, bukan hanya orang umum, ya orang terbiasa juga ada. Ya, karena kita juga manusia, terkena juga kita dengan hukum itu. Ya. Lalu yang terakhir adanya will atau pill, ya wanita idaman lain, ya atau perempuan idaman lain, ya makanya kalau sudah menikah itu, ya tetap harus jaga pandangan. Jadi menjaga pandangan itu bukan hanya untuk yang belum menikah. Dulu waktu belum menikah emang jaga banget gitu ya, nggak pernah ya. Dulu kalau saya ya kebetulan karena aktivitasnya banyak di organisasi keislaman juga gitu ya. Kami nggak pernah tuh namanya rapat berdua, enggak, selalu rame, nggak ada perempuannya satu, selalu rame, terjaga sekali. Ya bahkan kadang pakai hijab sebelum menikah, ya enggak. Pas sudah menikah gimana? Cenderung melonggar-longgarkan, benar? Benar kan? Nah, ya memang tidak berdua-dua, tapi kita jadi lebih ramah, gitu ya. Ya, dia tetap hati-hati ya. Artinya dengan will maupun pill ya, wanita idaman lain atau perempuan idaman lain. Lalu buat para perempuan jangan pernah nantangin suami ya. Tahu maksudnya nantangin suami? Gini maksudnya, ayah pernah kepikir nggak kalau punya bini lagi? Nah, jangan pernah gitu. Coba aja kalau mau. Nah, beneran nanti disambut itu tantangan, kelepek-kelepek ibu-ibu nanti. Ya, jangan coba-coba. Ya, jangankan kita manusia biasa, Aisyah aja cemburu sama sama Khadijah, ya nggak bu? Ya Khadijah udah meninggal, cemburu beliau, cemburu. Karena Rasul masih suka menyebut-nyebut beliau, cemburu beliau. Jadi perempuan tuh punya kecemburuan yang kuat. Ya, jadi jangan nantangin suami. Laki-laki pun pantang ditantang bu. Aku bisa, kenapa enggak? Katanya kan. Kelapa-kelapa landai. Ya, saya punya banyak kliennya kayak gitu, termasuk juga dari jamaah sebelah ya bu. Mohon maaf saya sebut aja dari Salafi. Ada kasusnya. Saya menawarkan bu kepada suami saya. Terus suami saya mau. Saya carikan. Begitu sudah menikah, lalu dekat. Saya nggak tahan ketika melihat mereka bergandengan tangan. Rasanya saya mau bunuh diri. Serius itu. Dia datang konsultasi kenapa? Butuh pertolongan, butuh dikuatkan, gitu ya. Yang nawarin dia. Ini kan katanya jalan surga. Emang jalan surga satu gitu dalam hati saya, gitu ya bu ya. Ya kalau sanggup sih nggak apa-apa, gitu ya bu ya. Emang beneran, gitu ya. Ya, tapi seperti itu, ya. Jadi jangan ditantangin ya suami itu, makanya supaya suaminya gak kemana. Ini kan soalnya adanya ibunya ya, yang dinasihatin ibunya ya. Kalau ada bapaknya bisa nasihatin, masalahnya gak ada gitu. Kalau yang ibu-ibu ya itu tadi ya, memang kita harus menjaga pandangan suami. Gimana supaya suami itu menatap ke kita? Jagalah apa yang bisa dilihat sama suami itu. Badan kita gimana? Terjaga nggak? Nggak harus cantik bu, nggak harus pakai skincare mahal, nggak seperti itulah. Tapi kita ramah, murah senyum, itu sudah senang. Ya, kenali selera suami. Selera suami kita berbeda, selera beda ya bu ya. Saya dulu ya ketika membaca ya dalam referensi kan di buku, istri itu harus berhias untuk suaminya. Itulah, saya belilah lipstiknya bu ya. Saya pakai lipstik, ya saya berdandan. Apa kata suami saya? Kok jadi aneh sih Mi? Enggak, waktu itu manggilnya belum Umi ya, anak-anak masih kecil, manggilnya masih Dek, masih Dek dulu ya. Dek, kok aneh sih jadi iya katanya. Iya kan aku dandan buat abang, ya, bukan buat abang, buat emas, bilang itu buat emas. Kayak gitu ya sama ya. Aneh aja lah, nggak usah, aku suka kamu apa adanya. Ya sudah, ya itu seleranya gimana lagi ya nggak? Awak dandan dibilang aneh bu, atau awak yang tak dandan kali ya? Satu sempat kursus juga make up gitu ya, sampai gitunya. Dia dandan tuh pakai lipstik gitu ya, pakai ini apa sih merah-merah gitu ya, dibilangnya malah aneh. Ya udah, katanya dia suka apa adanya. Oke. Terus abang maunya apa gitu, seperti apa? Aku nggak suka kamu pakai daster di rumah, ya bu ya. Itu belum tentu sama loh dengan suami anda di sini, makanya kenali suaminya pengennya apa ya. Jadi kalau ibu-ibu nanti main ke rumah saya suka pakainya tuh blus sama rok bawahan kalau di rumah. Memang begitu saya pakai di rumah. Ya, saya pakai daster kapan? Kalau suami saya keluar kota. Itu kan baju kebangsaan ya buat ibu-ibu ya, nyaman. Kan baru panas gitu ya.
Kalau kita ke rumah saya nggak pakai AC kecuali kamar anak saya. Jadi paling enak pakai daster. Tapi suami saya nggak suka pakai daster sayanya. Jadi gimana? Ya udah dong, menyesuaikan dong dengan selera suami, ya kan? Seperti itu. Ya udah tadi makanya ya supaya terjaga tadi matanya ngeliat yang dia lihat itu yang dia senangi, ya. Nah, kalau pengen dia sukanya rumah bersih, usahakan rumah bersih. Bu, anak kecil-kecil kasih pengertian kepada suami, ya. Lalu selain pandangannya, lalu apa? Perutnya. Jadi suami itu mudah emosi kalau lapar. Ya kita harus tahu. Kemudian satu punya suami itu yang teratur orangnya. Jadi jam 12 itu harus makan. Makanya saya tadi bilang sama Ustazah sama jam 12 terakhir lah ya katanya. Ya, jam 12 saya belum nanti suami saya belum makan, nanti dia ngomel-ngomel. Itu termasuk yang harus kita jaga. Ya. Lalu apalagi selain perutnya, ya dia harus kenyang. Ya. Masalah itu terserah. Ya, kalau saya sih alhamdulillah suami saya nggak harus saya masak. Tapi saya punya klien yang suaminya, mohon maaf dikasih banyak orang Minang ya. Kebetulan suaminya orang Minang yang modalnya tiap 3 kali makan, 3 kali menu. Nah, saya pikir, teroklah waktu saya bilang ya, 3 kali masak setiap hari gitu kan. Ya macam mana lagi mbak, ketemunya macam gini katanya jodohnya. Ya sudah, nikmati aja gitu ya. Nah kalau saya yang penting ada. Nah ini saya punya pengalaman, tadi di komunikasi ya, nanti sebelum masuk di komunikasi. Waktu awal nikah, kita ya, mengambil figur bagaimana menjadi istri ngeliat ke siapa bu? Ibu kita benar? Kita lihat ibu kita kan, bagaimana ibu kita melayani ayah kita, oh kira-kira seperti itulah jadi istrinya nggak? Tentu saya juga seperti itu. Jadi kalau bapak saya mau makan, itu ibu saya selalu ngambilin. Zaman dulu nggak ada magicom, jadi pakai dandang kan, habis masak dari diambil. Nanti kalau sudah tinggal suam-suam kuku, baru ayah saya dipanggil, yuk makan ya, gitu ya, dan seterusnya. Nah setelah saya menikah juga sama, makanan dihidang, ini nasi di nasi saya, kalau saya nasinya tetap di magicom gitu ya, saya ambilin, saya taruh. Bingung, kenapa suamiku suka bersungut-sungut ya kalau makan? Nggak enak masakannya. Oke itu masih rajin masak gitu ya. Kok bersungut-sungut? Kenapa? Nggak enak masak? Enggak sih enak. Tapi kenapa kayaknya nggak senang? Terus apa dia bilang? Mi, kalau sama suami itu janganlah pelit-pelit. Makan suami aja kok takar-takar. Saya tuh mau sedih gimana, ketawa saya benar begitu ya. Ketawa satu suami saya bilang kayak gitu. Maksud Allah itu mengambilkan sebagai bentuk penghormatan istri kepada suami atau melayanimu bang, gitu ya bu ya. Makanya kita ambilkan. Ternyata suami persepsinya berbeda. Dia bilang istri tega betul sama suami, maka suamiku ditakar-takarnya, gitu ya. Enggak gitu, saya kalau mau nambah tambah aja. Kalau enggak, kalau kebanyakan kurang, ya enggak enak lah kalau udah kau ambilkan segitu, nanti kau manyun pula. Benar dicobanya. Akhirnya jadi maunya gimana? Biar aja lah, yang penting kau hidang, biar aku ambil sendiri. Alhamdulillah lebih mudah kalau kayak gitu kata saya kan. Ya nggak bu, saya kan ngambilin. Makanya kalau ketemu saya di pesta ya bu, jangan nggak akan pernah melihat saya mengambilkan nasi untuk suami saya. Bukan saya tidak melayani, emang itu maunya dia. Gitu ya bu ya. Nah seperti itu. Tapi laki-laki berbeda, itu cuma buat itu ke suaminya, belum tentu suaminya modelnya kayak gitu. Ternyata suaminya model yang harus diambilkan. Ya seperti itu ya. Jadi itu tadi ya, kok jadi kemana-mana ya. Jadi artinya diambil kecil ya, maksudnya apa yang harus kita jaga dari suami kita, pandangannya ya. Jadi kalau bisa lihat kita itu cantik dalam tanda kutip ya, paling nggak ramah lah, banyak senyum, perutnya ya kan kenyang ya kayak gitu. Lalu mohon maaf, bawah perutnya, paham ya maksudnya, saya maksud dengan bawah perutnya itu juga harus dicukupkan kebutuhannya. Mohon maaf, saya mau nanya deh, ada yang sebulan belum pernah berhubungan? Selama sebulan? Ada? Malu ya? Ada loh, klien saya udah sampai 6 bulan gak berhubungan. Saya sampai nanya, itu suaminya udah ilfil sama kamu atau sudah punya yang lain yang berapa gitu? 6 bulan yang bener aja, saya bilang kayak gitu. Ya bu ya? Kebutuhan suami ini kalau suaminya masih muda-muda nih ya, yang masih baru nikahnya, itu 2 kali seminggu biasanya. Ya 2 kali seminggu. Yang sudah agak lama-lama mungkin sekali seminggu ya. Tapi tawarkan aja lah. Ya. Jangan kalah yang sama 29 tahun menikah, masih rutin berhubungan. Ya, seperti itu ya. Jadi ditawarkan. Kadang karena kesibukan kan bu, ya kesibukan atau kitanya lelah, lalu suami sebetulnya kepengen nggak tega sama kita ya. Padahal wajib kita melayani ya. Kalau mau menolak dengan cara yang baik. Ya, kita lelah misalnya. Bang, aku sedang lelah. Kalau nanti agak sore sedikit gimana misalnya ya.
Walaupun secara teoritisnya Bu, suami itu kalau lagi pengen itu nggak bisa ditunda. Makanya kalau dalam hadis, walaupun kita berada di punggung onta, kita tetap wajib melayani. Kenapa? Karena dia akan sakit kepala dia ketika hasratnya itu tidak terpenuhi. Ya, makanya harus dipenuhi. Ketika nanti suami tiba-tiba dia habis pergi, tiba-tiba kok pulang, tiba-tiba ke kamar sebentar. Mungkin waktu di jalan itu dia melihat seseorang, ya kan, yang membangkitkan hasratnya. Memang perintahnya ketika dia bertemu dengan yang seperti itu dia harus pulang ke rumah lalu datangi istrimu. Istrinya lagi masak gulai, ini kalau aku matikan pecah santan, ya kan Bu? Gimana nih Bu Aida? Matikan aja lah itu kompor gitu ya, urus dulu suami. Itu skala prioritas Bu. Ya, sebentar bang, bau santan nih, bau ini, aku mandi dulu, tak usah mandi katanya. Aku usah mandi, serius. Benar Bu, ya, seperti itu. Jadi, kata dia kalau pas lagi gitu, makin bau makin nikmat katanya. Ya, jadi ketika dia lagi butuh, penuhi dulu kebutuhannya, ya, baru yang lain. Tapi kan kalau dalam kondisi biasa-biasa saja, ya kita mandi, kita berhias, kita wangi ya. Tapi dalam kondisi tadi darurat tadi itu, udah matikan kompor, udah layani, bau asem kayak bau apa, tak peduli dia. Namanya darurat, ya. Gitu. Oke, saya balik kepada tadi ya, tadi yang namanya sumber-sumber problematika tadi ada berapa Bu tadi yang dicatat? 5. Kok 5 sih? 6 di catatan saya. 6 enggak? Apa? Bukan. Perbedaan karakter, keuangan, campur tangan keluarga besar, kebiasaan buruk, medsos, adanya will atau pil. Ya, adanya will atau pil itu tadi ya. Kenapa bisa ada will atau pil? Karena kohesivitasnya kurang. Karena kedekatan kita dengan pasangan itu kurang, makanya mudah orang ketiga itu masuk. Sepanjang kedekatan kita dengan pasangan itu kuat, orang ketiga nggak akan bisa masuk. Mau LDR, mau nggak LDR, nggak akan bisa masuk kalau kedekatan kita kuat. Ya, jadi itu yang harus dijaga, bonding, ikatan suami istri. Ya, itu yang harus dijaga supaya tidak masuk will atau pil. Ya, caranya tadi jaga pandangannya, jaga perutnya, jaga di bawah perutnya, jaga hatinya juga, ya. Oke, lalu tahun-tahun yang rawan dalam perkawinan. Ini secara psikologis ya, secara psikologis, secara teori ya. Yang pertama adalah tahun-tahun pertama. Ya, tadi yang dari 0 baru nikah sampai setahun 2 tahun pertama. Kenapa? Tadi problemnya adalah masih di adjustment, penyesuaian diri. Ya, penyesuaian diri dengan pasangan, dengan nikah ya. Saya ketemu tuh klien ya perempuan, biasanya yang datang ke saya banyak klien perempuan ya, laki-laki ada juga ya. Dia bilang, "Ibu, suami saya nih," katanya ya. "Kami kan sudah menikah 7 bulan. Suami saya tuh pulang kerja jam 4, tapi dia sampai ke rumahnya suka jam 9. Emang suaminya kemana? Dia suka nongki." Nah, ya, nongki tahu? Dia ke kedai kopi, ngobrol-ngobrol, ketemu sama temennya setiap hari. Nah, sudah sini suami, kan diantar ya sama suami, dia nasihatin suaminya. Ini tadi adaptasi dengan kehidupan perkawinan. Kalau masih single iya, pulang kerja jam 4, habis itu nongkrong dulu, ya kan, ngopi-ngopi dulu, cerita-cerita dulu, baru sampai rumah jam 9. Kalau sudah menikah ingat, di rumah ada yang menunggu, gitu loh. Ada istrinya. Tapi kalau belum punya anak ya enggak, aduh mau ngapain lah aku. Bagi kalau saya dulu zaman dulu nggak ada medsos Bu, nggak ada handphone gitu ya, bingung mau ngapain. Rumah disapu sudah, dipel sudah, masak sudah, ngapain lagi ya gitu. Suami belum datang juga. Nah, saya seperti itu ya. Tapi kalau zaman dulu belum ada. Ini kasus yang sekarang ya. Klien saya yang sekarang tuh yang nongki-nongki kan kalau zaman dulu nggak ada ya, nggak ada kedai kopi gitu ya. Kalau sekarang kan coffee shop banyak nongki. Nah itu harus dirubah kebiasaannya buat yang laki-laki tadi. Pulang ini. Tapi Bu, saya pengen juga ketemu sama teman, seminggu sekali cukup lah. Ya, seperti itu. Nah, itu tadi tonton pertama ya, adaptasi terhadap kebiasaan ya. Kita harus saling tadi ya, kuncinya seperti saya sampaikan di awal, bersabar dalam proses, tetap disampaikan. Karena nggak bisa orang sudah 25 tahun dengan kebiasaan seperti itu, begitu ketemu sama kita langsung dia berubah total, susah. Dia perlu waktu juga untuk berubah. Kita sampaikan, "Bang, maunya Bang, Abang tuh pulangnya tepat waktu Bang. Adik kan udah nunggu, adik udah siapin makanan buat Abang, adik udah siapin air panas buat Abang." Cie, rajin kali ya istrinya ya. Nah, seperti itu misalnya ya. Sampaikan.
Tapi abang pengen nongkrong, boleh kok abang nongkrong, tapi seminggu sekali lah nongkrongnya. Yang 6 hari nongkrongnya sama adik, kan gitu ya Bu ya. Itu disampaikan, jangan cuma dibatin. Kalau dibatin suami nggak akan tahu. Ini yang baru-baru nikah, ya. Tadi tahun pertama adalah adaptasi terhadap kebiasaan atau karakter dari pasangan juga. Lalu tahun ke-7, nah tahun ke-7 justru. Ada yang 7 tahun menikahnya? Ada yang baru 7 tahun? Nah itu juga tahun yang rawan. Ya, kenapa? Tahun ke-7 biasanya kita terlalu fokus dengan tanggung jawab masing-masing. Apa itu? Istri itu sibuk ngurus anak sama rumah aja. Sampai lupa. Dulu kalau belum punya anak kan suami diurus nih. Pas sudah gitu, Dek bikinkan kopi. Bang pasti saya buat nih lagi nyobain anak, bikin sendiri. Gitu kan. Fokusnya kita dengan anak gitu, anak apalagi kalau anaknya setahun satu, aduh tiga orang itu di bawah 5 tahun di rumah, pusing itu beneran. Ya. Terus sementara si suami sibuk dengan membangun karir. Ya, dia sibuk dengan urusan pekerjaannya. Akhirnya apa? Bondingnya tadi, kohesivitasnya menjadi jauh, jadi renggang suami istri itu. Tadi rentan, lalu timbulnya ketidakpuasan dalam rumah tangga. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah tahun ke-14. Ya, 14 pertahunan. Jadi kalau 14-nya biasanya rentan munculnya tadi will atau pill tadi. Ekonomi mulai stabil, ya kan? Status sosial mulai bagus gitu ya. Nah, biasanya kan Bu, kalau apa bahasa Minangnya tuh laki-laki dia kalau sudah kaya, saya udah punya duit itu lalu berbini lagi gitu ya istilahnya ya. Sama Pak bahasa Minangnya ada tuh istilahnya gitu ya. Pasti akan mendua gitu ya. Atau kadang dalam istilah awam disebut puber kedua. Ya, sebetulnya itu nggak ada istilahnya puber kedua, Bu. Tapi psikologisnya seperti itu ya, sudah mulai mapan kita ya, seorang laki-laki kan dia mapan secara sosial, mapan secara finansial. Ya. Lalu dia merasa kalau sudah 14 tahun menikah kan umurnya sekitar 40-an tuh. Kalau 40-an apa Bu? Mulai gendut ya. Gemuk, mulai buncit, mulai botak gitu ya. Dia merasa dirinya tidak menarik, tiba-tiba yang namanya sudah mulai mapan kan ada aja tuh perempuan-perempuan ganjen di luar sana ya Bu ya. Pak ini gimana Pak? Ini aduh yang ramahnya kebangetan gitu ya. Lama-lama dia merasa, aduh rupanya masih ada yang suka sama aku ya dengan kondisiku seperti ini. Ya itu rentan ya ibu-ibu ya. Karena di luar sana kan ya tadi ya perempuan tuh kan kadang nggak menimbang perempuan lain ya. Dia nggak peduli gitu ya. Seperti itu mendekati mungkin ya pasangan kita yang sudah mapan itu. Enak kali ya susah sama kita, masa pas senang dia mau sama perempuan lain ibu ya. Jadi jangan menyerah, pagarin gitu ya suami kita tuh, pertahankan. Ya jangan main biar aja lah Bu, dia suka gini udahlah kita cerai aja, atau biar aja lah Bu dia berbini dua. Nggak gitulah gitu ya. Kita memang harus punya rasa rasa memiliki terhadap pasangan, dijaga yang namanya pasangan itu gitu loh ya. Kalau pernah ada kejadian kayak gitu misalnya nih nemu di WA suami yang dilabrak, jangan perempuannya Bu. Siapa? Suami kita yang ditegur. Abang mohon maaf nih tadi nggak sengaja Bunda lihat tuh ada WA masuk dari perempuan. Ramah betul dia bercakap Bang, abang pun membalasnya ramah. Nggak boleh ya Bang, tolong dijaga. Sampaikan, jangan dilabrak orang ketiganya. Apalagi kalau sudah intens dia udah sayang banget, ibu labrak orang ketiganya, bukan ibu yang dimarahi, bukan dia yang dimarahin, ibu ya kena marah. Apa Bunda tuh gitu-gitu sama orang gini-gini, orang dia udah mulai jatuh cinta. Ya, tak bisa. Suami kita yang ditegur. Ya, kenapa? Karena orang ketiga ini oke, mungkin yang itu berhenti. Akan ada yang lain? Bisa jadi, gitu loh. Mau capek berapa lama kita negurin ini semua? Jadi suami kita yang harus kita sadarkan. Ya, kalau memang kemudian dia ini dan memang kalau ibu siap ya kan memang boleh ya dalam Islam ya. Ibu siap silakan. Abang, daripada abang seperti ini dosa. Ya, udah. Jadikan aja yang kedua dia ya, misalnya. Kalau siap ya Bu ya, nah, harus siap itu ya, seperti itu ya boleh. Dan mungkin ibu termasuk yang ditakdirkan untuk menjadi untuk suami ibu itu punya istri lebih dari satu gitu. Ya kalau seandainya siap silakan ya seperti itu, tapi jangan dibiarkan suaminya terus bermaksiat ya kan jadinya jatuhnya selingkuh juga kan, apa bedanya dengan yang lain ya. Jadi kalau abang memang suka dia perempuan baik-baik, dia perempuan baik nggak Bang? Kan gitu ya, kita ingatkan. Kalau abang kalau memang nyari, kalau ini cari yang perempuan baik-baik. Ya, yang ngedeketin ada yang perempuan baik-baik, ada juga yang bukan perempuan baik-baik tuh. Ya, saya ketemu kok itu klien saya, ya istrinya masya Allah ya baik banget gitu ya.
itu si suami bukan di sini ya, bukan di Pekanbaru dan dia bukan kader kebetulan, cuma saya share aja untuk diambil pembelajarannya. Mereka tadi dua-duanya sama-sama guru, lalu qadarullah suaminya dicalekkan, lalu kemudian jadi. Nah, begitu dia menjadi anggota dewan, kayak hidup beda dong. Ya, termasuk pergaulannya dia juga beda. Akhirnya dia salah satunya dia pergi ke massage, ya Bu ya. Pijet plus tuh loh Bu. Dia baru tahu oh rupanya seperti itu dan akhirnya dia selingkuh. Ya, selingkuh dengan kalau sudah di tempatnya main aja dipijet plus perempuan baik-baik nggak sih? Enggak kan? Kalau kayak gitu mau kita tawarkan dia istri kedua? Ya janganlah. Ya kalau mau perempuan yang kebetulan dia suka ketemunya dengan perempuan yang baik-baik ya mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau perempuan kayak gitu ya jangan gitu. Berhenti. Kalau abang mau cari perempuan baik-baik. Gitu. Ya atau kalau mungkin memang harus ada yang diperbaiki di kita gitu ya. Ya perbaiki mungkin di kita. Mungkin ada yang dia tidak senang dan segala macam ya. Sama-sama sih sebetulnya ya harus diperbaiki ya. Itu tahun ke-14 ya Bu ya. Jadi tadi yang perempuan juga kan kita kan juga saya juga ingat waktu umur saya 40 belum sih, 45-an. Ya 40 saya masih langsing Bu. Ini jadi berat segini itu setelah 45 ke atas itu. Metabolismenya udah turun gitu ya, jadi gemuk tuh. Kalau sebelumnya ini badan saya paling gemuk seumur-umur saya. Nah, gitu ya. Sebelumnya nggak pernah, sebelumnya langsing gitu ya. Jadi 45 tahun ke atas mulai berisi gitu. Ya. Tadi ya tahun ke-14 kita juga kan secara penampilan sudah mulai nggak seperti dulu gitu ya, gurat-gurat apa sih garis-garis ketuaan kan gitu ya Bu ya, sudah mulai muncul. Kadang kita nggak pede ya. Nah, yang penting kita harus jaga apa namanya kesehatan dah, kebugaran ya. Saya usahakan untuk rajin olahraga ya, sebisa mungkin. Tadi pagi habis jalan pagi bareng ya kan, sama pasangan sebelum kesini disempetin ya supaya tadi di tahun ke-14 tidak diuji dengan tadi kehadiran orang ketiga ya. Kenapa? Karena kita masih bisa menjaga kohesivitas, kita masih bisa menghargai suami kita yang mungkin secara fisik sudah tidak menarik, suami kita juga menghargai kita yang sekarang juga sudah berubah ya nggak Bu? Nah seperti itu. Lalu setelah 14 tahun, oh ternyata saya sudah melewati 14 tahun, apakah aman? Di sini dikatakan tahun-tahun sesudahnya ya, karena kalau berdasarkan pengalaman saya, bahkan yang konsultasi ke saya yang 25 tahun menikah ada. Bahkan yang 30 tahun menikah ada Bu yang konsul ke saya. Ternyata setelah 30 tahun menikah pun kadang ada problem juga. Ya, tetap saja yang namanya problem dalam pernikahan itu terus ada. Ya kita mengenali pasangan itu akan berjalan terus ya sepanjang usia perkawinan kita. Karena kita akan mengalami tadi perubahan akan mengalami kejutan-kejutan. Ya, seperti itu. Ya, jadi setelah tahun-tahun sesudahnya ya itu tadi masih ingat Ibu Citi tahu Dewi Yu nggak ya? Tahu ya? Dewi Yu sama Raisa Hetapi dulu kan sebagai pasangan favorit ya. Kalau selebritis ya, mereka bercerai umur berapa perkawinannya? 25 tahun. Dewi Yu sama Raisa Hetapi menikah, cerai mereka. Ya, itu udah 5 tahun menikah, saya kenapa ya 25 tahun menikah gitu ya. Lalu bisa berpisahkan kita kebayang harusnya ini. Kos Hendratmo tahu yang berpacu dalam melodi ya itu bercerai ketika usia perkawinan 30 tahun lebih dari 30 tahun udah punya cucu bercerai ya kan, artinya apa? Itu harus terus dijaga ya. Mungkin nanti ini ibu-ibu yang sudah jadi nenek ada yang di sini ada ya, oh Umi Liza ada udah jadi nenek nih Mi, nanti kalau anak yang di Mesir kan melahirkan nih ya, anak pertama ya cucu pertama awak bisa gimana Bu? Bunda datang ya, aman Bunda datang. Jangan lama-lama meninggalkan suami sendiri demi cucu. Itu salah. Kenapa? Kesana berdua, mantap. Iya, nggak maksudnya sering terjadi seperti itu kan Bu? Misal dalam masyarakat kita kan, oh iya kemana? Oh iya mau nengok cucu, suaminya ditinggal. Laki-laki itu beda Bu. Umur boleh 50, umur boleh 60, umur boleh 70. Kebutuhan seks masih ada? Masih gitu loh ya, jadi jangan ditinggal lama-lama gitu loh ya, tetap pulang ya seperti itu. Memang sebisa mungkin idealnya sih ya kan seperti film itu apa namanya Up, pernah nonton nggak? Up ya, yang anak pramuka gitu yang ada balon gitu ya, ih masya Allah gitu ya, kita pengennya nanti tua di mana ya, seperti itu ya maunya iya ya kan seperti itu gitu kan. Nah, tapi kan dia tadi gitu ya, dinamikanya dalam berumah tangga itu seperti itu. Jadi tadi maksud saya kita tetap harus menjaga
ya menjaga pasangan kita, menjaga keluarga kita, walaupun tadi kita sudah menikah sekian puluh tahun, ya. 20 tahun, 30 tahun tetap harus dijaga. Tadi saya ceritakan ya, yang 30 tahun tadi udah punya cucu, itu coba masalahnya apa coba? Lucu loh kalau dipikir-pikir. Yang sudah 30 tahun menikah tadi lalu konsultasi ke saya, si istri cemburu karena suaminya terima WA dari mantannya. Nah, udah 30 tahun menikah itu. Kata si suami, ibu dia cuma kawan aja ya bu, jadi gimana, orang kawan aja sama biasa. Kata istri, enggak, abang menyapanya mesra, kata istrinya. Ya, nah, kayak gitu. Itu udah 30 tahun menikah sudah punya cucu. Oke, ya lah, aku minta maaf. Aku nggak akan, aku blokir aja. Enggak juga lah perlu diblokir, kata istrinya. Cuman tak perlu lagi dijawab-jawab macam itu, katanya. Oke, ya paham, udah ada, iya paham. Mereka juga paham dan mereka tokoh masyarakat. Ya, jadi mereka tentu nama baik lebih penting ya daripada enggak, oke, baik gitu. Aku nggak akan kontak lagi. Suaminya janji, aku nggak akan kontak lagi sama dia. Kalau dia nyapa akan kutunjukkan sama kamu, gitu katanya jawabanku, katanya. Ya, gitu. Mungkin suaminya emang benar-benar nggak ada rasa, maksudnya bukan nggak ada rasa sih. Ya karena senang ketemu teman lama aja gitu loh. Jadi bukan karena ada yang asmara atau apa. Tapi kalau istrinya, Bu, masa malam-malam dia membalas WA itu nggak logis, katanya. Saya pikir iya juga, dia malam-malam WA dari perempuan gitu kan, nggak benar juga. Nah itu tadi yang artinya harus tetap dijaga ya. Nah seperti itu. Kemudian, tadi ya tahun-tahun yang rawan ya. Yang harus dilakukan dari perbaiki komunikasi ya, komunikasi itu harus bagus ya. Tadi perempuan jangan menganggap para pria itu ahli nujum ya kan Bu, sering kayak gitu kan. Saya tuh maunya suami saya nggak bilang Bu, tapi suami saya udah ngerti sendiri. Dari mana suami bisa ngerti sendiri kalau Anda nggak bilang ya. Suami bukan ahli nujum dengan melihat wajah Bu Bu Mbak Sri gitu ya, oh langsung tahu keinginannya apa gitu, nggak bisa, ngomong aja. Dan suami senang ketika kita minta bantuan. Ya nggak tahu, suami saya bilang tak gitu. Mi, aku senang loh kalau Mi minta tolong. Tadi kan satu kan kuat sih, superhero gitu ya. Jadi kalau dulu tuh galon kosong habis aman, awak kuat angkat sendiri maksudnya. Ya kan Bu? Suka gitu kan? Enggak, ternyata suami bilang gini. Pas dia pernah, Mi, ada suami di sini jangan dianggurin. Oh iya, saya bilang gitu. Ya udah, cuman kan kita apa? Itu galon udah kosong, kalau nggak ngomong kenapa nggak diangkat-angkatnya nggak Bu? Betul kan? Awak tuh malas mesti ngomong. Wah udah daripada ngomong iya sebentar, habis itu lupa. Bagus awak yang angkat sendiri kan gitu ya. Jangan ya, sabar bilang. Bang, ya itu galonnya sudah kosong, tolong angkat ya, isikan. Oh iya, senang dia Bu dimintai tolong tuh. Ya, kalau suami kita udah tua, anak bujang kita pasti dia nyuruh anak bujangnya, nggak apa-apa gitu loh. Jadi laki-laki itu suka jadi hero. Jadi apa? Pahlawan. Merasa suka dibutuhkan, makanya lakukan itu. Kalau bukan ibu yang minta tolong sama dia, nanti perempuan lain yang akan minta tolong sama dia, mau? Enggak kan? Nah iya, makanya kita minta tolong. Tapi jangan juga kelingi ya, kelingi tahu. Mau pergi juga, abang, kenapa pergi? Ih abang, antar aku ke sini. Abang, buat aku, jangan pula kebangetan macam itu lah ya. Ya, secukupnya lah ya. Tapi kalau di rumah tadi ya, sampai saya mikir juga, nih tadi pagi ya, misalnya mau jemur kain, itu kan saya habis dari mesin cuci, saya taruh di baskom kan, itu mesti panggil suami tuh. Abi, angkatkan baskom, macam awak tak sanggup aja gitu kan. Nggak apa-apa, biar aja, awak sanggup gitu ya. Tapi biar dia bermanfaat, biar dia merasa dibutuhkan pas di rumah. Ya Bu ya, lakukan itu ya. Jangan lalu, Bu, saya berharap dia bisa sendiri, ya dia melakukan sendiri tanpa kita ngomong, nggak akan. Habis itu kesal sendiri ya nggak? Ya, nih nanti kalau mau jalan-jalan, ibu mau liburan kan? Ini jam 12.15 nih, misalnya dalam perjalanan nih, sudah sampai di Pangkalan. Awak lah lapar. Tapi pertanyaan gini, abang nanti, abang udah lapar? Enggak, aku belum lapar dong, nanti, kan pertanyaan gitu ya nggak? Kita suka gitu nggak? Abang udah lapar gitu ya? Enggak, aku belum lapar. Habis itu kesal sendiri. Awak udah lapar, awak pengen makan? Iya ngomong aja. Bang, awak udah lapar nih bang, nanti kita sampai ini rumah makan ini kita berhenti ya, makan dulu. Iyalah, nggak apa-apa. Gitu selesai. Ya nggak? Coba kalau tadi nanya kak tadi, abang udah lapar? Belum, katanya kan, nyetir aja. Aku lapar. Tapi ditahan, habis itu kesal. Manyun, suaminya bingung, kenapa ya tiba-tiba manyun? Ya kan? Tidak peka kata kita. Emang nggak peka. Udah habis ya waktu ya. Oke, ya.
Nah, dia perbaiki komunikasinya ya Bu, jangan menganggap suami ahli nujum, nggak bisa dia, ya. Sampaikan aja, dia senang kita mintain tolong, percaya sama saya, ya. Lalu pahami pasangan, ya. Jadi ini beda nih ibu sama dengan bapak-bapak, ya. Kalau ibu-ibu kalau ada masalah apa yang dicari? Kawan, handphone, kenapa? Siapa yang bisa curhatin? Sama, ada di rumah enggak? Ada di rumah. Anak ke sana ya. Wah, langsung twing gitu. Langsung keluar ya. Karena soalnya kebutuhan perempuan kan mengeluarkan sekian ribu bahasa ya. Kalau suami beda. Suaminya mendung wajahnya. Abang kenapa wajahnya mendung? Ada masalah? Enggak, biasa tuh di kantor. Apa sih ini lah Bang? Cerita lah Bang. Tak suka Bu dia gitu. Nanti juga selesai, udah biarin. Jangan macam kita ya. Kalau perempuan kan nunggu disenggol langsung keluar semua ya nggak? Ditanya langsung keluar semua. Kalau laki-laki nggak suka. Biarkan dia masuk ke dalam guanya, istilahnya gitu. Biarkan dia tenang. Nanti kalau udah selesai masalahnya, dia akan cerita sendiri. Kemarin tuh Mi ada ini gini. Oh ya, terus gimana? Alhamdulillah udah selesai. Alhamdulillah, bersyukur kita ya Bang ya. Nah gitu. Jadi jangan langsung ditanya, dia makin kesal Bu. Nanti Bu kena semprot terus sama dia tuh. Ya kan maksud kita perhatian, yang ada malah kena semprot sama suami. Kenapa sih nanya-nanya terus? Nah ya, udahlah gitu ya. Ya biar abang gini-gini nggak usah. Ya seperti itu. Oke, tadi oke. Ini beberapa, langsung aja ke tips ya. Oke, tipsnya apa nih? Ya. Nah, beberapa tips nih ya, karena tinggal 3 menit. Lihat ke depan, jangan ke belakang. Perempuan tuh ahli sejarah. Jangan Bu? Iya. Kejadian 3 tahun yang lalu ketika suami kita melakukan kesalahan, masih ingat sama kita. Dulu waktu di rumah mama, jam 7:10, abang bla 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 bla. Hah? Kata suaminya ya. Lupa dia. Ya, tolong ya, mulai sekarang berhenti melihat ke belakang, lihat ke depan. Oke, pokoknya saya memperbaiki yang sudah ya sudah. Sekarang yang penting ke depannya seperti apa, gitu ya Bu ya. Jangan suka ngungkit-ngungkit, ya suami nggak suka. Oke. Lalu yang kedua, cari kelebihan pasangan. Kita mau menikah sama dia, tak mungkin dia nggak punya kelebihannya nggak Bu? Tapi pas lagi kita berkonflik sama dia, yang muncul apa? Kejelekannya, ya kan Bu? Dalam hitungan 10 detik aja kita bisa menemukan 10 kesalahan dia misalnya, ya kan? Ketika kita lagi marahan sama dia, istighfar ya. Lalu justru ketika lagi emosi itu berusaha walaupun susah. Kenapa aku dulu mau ya nikah sama? Oh iya, dia tuh kan senyumnya manis gitu ya. Oh dia kan begini, dia begitu, ketemu. Nih, supaya apa? Supaya kita tidak di ini sama setan. Udah cerai aja. Itu setan kan? Jadi cari kelebihan pasangan. Lalu gunakan magic word, apa itu? Tolong ya. Tadi ya, memang sih kata Bu Aida, Bang, kata Bu Aida tuh suami kita harus minta tolong sama suami, suruh itu angkatkan galon. Tapi caranya jangan, Bang, angkat galon. Aduh, emang sama tukang galon, Bu, ngomongnya. Kan sama suami. Ya, Abang, tolong ya angkatkan galonnya, udah kosong yang itu gitu ya. Ngomong tolong kan mudah, ya. Lalu sudah selesai, bilang terima kasih. Ini habisnya tanggal muda, dapat uang belanja. Alhamdulillah, terima kasih Bang, cium tangannya, berkah insya Allah Bu. Jangan, Bang cuma segini Bang, udah cukup nih Bang. Baru terima dari kena omel, suaminya juga kesel. Ya, terima dulu, cium tangannya, alhamdulillah, terima kasih ya, semoga berkah. Ya, insya Allah cukup nanti. Ya, tolong terima kasih. Lalu apa lagi? Maaf, ya kan Bu? Nah, itu paling susah. Jujur saya paling susah minta maaf sama suami. Egonya tinggi. Ya egonya sama-sama tinggi. Tapi itu tadi karena kita tahu bahwa memang untuk mempertahankan rumah tangga ya kita harus seperti itu, ya udah. Maaf ya, mohon maafin ya. Iya. Gitu kan. Gak apa-apa, pokoknya penting dimaafin ya Bu ya. Seperti itu. Lalu tadi jaga penampilan diri ya, tadi senyum ya, pakaian ya, penampilan fisik ya. Misalnya bau badan ya Bu ya, kan bisa pakai deodoran ya, Ibu bisa pakai apa lagi? Macam-macam deh yang tradisional juga silakan misalnya ya. Pakai parfum kalau di rumah gitu ya, dan seterusnya ya. Lalu beri pujian atau hadiah ya, boleh. Kalau hadiah mungkin berat ya, pujian nggak apa-apa. Iya Bang, kencang lah kalau pakai baju yang biru tuh. Ya. Lalu habis itu setiap hari pakai baju biru kan. Tapi suka ya, laki-laki suka dipuji. Kita kan juga suka dipuji ya.
Lalu jangan pelit dengan sentuhan dan pelukan, ya. Jadi walaupun nikahnya sudah lama, masih suka gandeng-gandeng, pegang-pegang, ya. Saya tuh kalau suami saya mau berangkat kerja masih Bu, dia cium tangan, dia cium kening saya, cium pipi, pelukan, ya. Pelukan tuh ada teorinya nih ya. Ketika kita sedang berpelukan ada hormon apa ya? Ada orang kesehatan sih dia. Oksitosin atau hormon apa itu yang keluar? Endorfin ya, hormon endorfinnya keluar. Apa? Membuat rasa tenang ya, rasa bahagia ya. Makanya ibu-ibu kalau lagi sedih pengennya diapain? Diceramahin, enggak kan? Lagi ada masalah cukup dipeluk saja kan sudah merasa tenang. Nah itu tadi ya. Jadi kalau pas suami mau berangkat kerja, pelukkan sebentar habis cium-cium tangan tuh, peluk sebentar ya, memberikan kenyamanan, memberikan ketenangan ya. Kemudian jaga intensitas hubungan intim tadi yang saya bilang ya. Kalau masih muda-muda nih usahakan seminggu 2 kali ya. Paling enggak seminggu sekali ya. Kalau udah seminggu sekali, jujur ya saya ngikat kemarin misalnya hari Kamis ya. Kamis malam kan sunahnya ya. Satu baru tahu setelah menikah berapa tahun ya kalau itu sunahnya. Misalnya ya Kamis malam. Ini sekarang sudah tahu kok sudah hari Jumat gitu ya. Berarti kemarin udah seminggu ya, nggak apa-apa kita yang memulai dulu Bu. Jangan gengsi, nggak apa-apa. Ya pancing-pancing aja. Suami kalau dipancing kepancing juga gitu ya Bu ya. Jangan nunggu aja lah Bu sampai dia mau gitu ya. Habis itu dia lagi sibuk kerja sudah apa ya. Kalau suami saya bilang kalau lebih banyak kerjaan, lagi stres, maka makin sering dia intensitas. Karena ini hiburannya buat dia. Biar nggak stres. Nah itu dia. Ya, makanya kenapa waktu pandemi apa yang terjadi? Anak banyak ya Bu ya? Hamil terus rumah tangga kan? Ya itu nggak ada hiburan yang lain kecuali berhubungan gitu kan. Nah itu ya. Kemudian luangkan waktu untuk berdua. Nah siapa yang nengok Facebook saya? Kami nonton berdua ya, nonton Hamka ya Bu. Nggak apa-apa, itu momen ya, nggak masalah. Tadi pagi jalan pagi berdua, nah, ya kan? Jadi nggak harus bahas, Bu, aduh mesti ke mall dulu Bu, males nih liburan rame mall, ya kan? Benar gitu. Ya udah yang gampang-gampang tuh tadi pagi kami jalan pagi berdua, lumayan tuh. Berapa kilo ya? 45 menit lebih ya. Nah, lumayan. Nah, seperti itu ya. Luangkan waktu untuk berdua. Lalu fokuskan perhatian pada pasangan saat berbincang. Nih pas ngobrol nih jangan sambil pegang handphone ya, kebiasaan kita ya. Jangan sambil masak nih kalau ngobrolnya lagi serius, oke duduk berdua. Apa yang mau kita bicarakan? Tentang kita, tentang anak-anak ya. Kalau perlu nih, yuk kita bikin visi. Ini nanti mau tahun baru kan Bu? Tahun 2024 visi kita apa? Visi keluarga kita. Lakukan. Ya, kami pernah melakukan itu ya pas malam tahun baru. Karena kemudian pas libur kan, pas ngumpul kita bikin visi keluarga. Bukannya visi suami istri, tapi kita bikin visi keluarga waktu itu. Ya harus dievaluasi lagi. Ya. Lalu jika yang satu marah, sebisa mungkin yang lain cool. Ya Bu ya, ini susah loh menahan diri tuh. Kita kena marah tuh sama suami. Ya adek tuh gini. Kan kita mau bahas, dia salah paham nih. Bang, bukan kayak gitu. Ini gini, makin tinggi dia nadanya Bu ya. Akhirnya kita bersilat lidah bener-bener. Ya, jadi ketika itu udah dengerin aja. Oh, iya Bang, maaf ya Bang. Iya. Udah, kalau dia lagi marah nih, cool aja kita. Oke, santai ya, cool. Sebaliknya, kalau kita marah ngomong sama suami, Bang, kalau aku lagi ngomong-ngomong, Abang dengerin aja, Abang jangan bantah. Kan ngomong dulu Bu. Ya, kalau enggak nanti diinikan. Saya paling itu tuh, kadang suami saya kan kayak gitu ya. Kadang saya udah suka ngomong juga ya, ngomongnya masih kadang sama suami tentang hal lain, tentang kantor, tentang apa masa kita sendiri. Habis itu apa sama dia? Diceramahin saya Bu. Harusnya tuh kamu gini-gini, saya bilang, Bibi stop. Aku nggak perlu diceramahin, aku udah tahu aku harus ngapain. Aku tuh cuma pengen didengarkan, ya. Ngomong kalau kita lagi pengen didengerin, ngomong kayak gitu. Nah sebaliknya kalau suami marah, walaupun itu salah paham sekalipun, udah dengerin aja dulu. Nanti besoknya dia sudah turun kan Bu, baru ngomong, Bang, Abang kemarin tuh sebetulnya salah paham. Kejadiannya tuh kayak gini loh. Gitu. Jangan pas saat itu juga. Kalau saat itu juga dia nggak akan terima. Dia bilang apa? Kita membantah suami. Itu kata dia. Kalau versi kita, saya meluruskan kesalahpahaman, ya kan? Tapi versi suami enggak. Istriku membantah. Gitu. Ya. Lalu jaga mata, jaga hati, jaga jarak juga. Ya, artinya kita tetap walaupun sudah menikah, jaga pandangan kita, ya, jaga hati kita, ya, jaga jarak kita, ya. Ibu-ibu boleh nebeng, kalau nebengnya rame-rame. Ini kan acara nih, sini mau pulang nih, ada suaminya si ini jemput, ya rame-rame nggak apa-apa, ya. Tapi ada, kita ada Pak itu, Pak saya nebeng ya, kan satu arah. Jangan, berdua-dua nggak boleh, ya.
Bu, kita nggak boncengan ke Bu, kita cuma satu mobil. Tidak boleh ya. Nah, seperti itu. Ya, itu yang tetap harus kita jaga. Perselingkuhan itu biasanya terjadi tanpa direncanakan. Ya, pasien-pasien saya itu semua tiba-tiba mengalir aja, tahu-tahu saya ada rasa sama dia. Kenapa? Karena rekan kerja sering kemana-mana berdua. Waktu itu ingat lagi ada project ini, kami ngerjain sampai larut malam, lembur bareng ini segala macam. Akhirnya tanpa disadari rasa sayang itu muncul. Kasihan dia capek, kasihan pulangnya sendiri, ada aku anterin. Sudahlah. Ya, makanya itu jangan dilakukan ya, jaga hati ya, jaga pandangan ya, jaga juga jarak. Tentu yang lebih utama adalah senantiasa berdoa kepada Allah ya, agar rumah tangga kita senantiasa dijaga ya, dijaga, dikuatkan ya, kuatkan ikatannya ya, itu kan misalkan golizo ya, ikatan yang kuat, tetap bertahan ikatan ini sampai maut memisahkan, insya Allah ya. Semoga keluarga kita diberkahi ya, masya Allah ya. Kalau diberkahi artinya apa? Dengan berkeluarga itu kita bisa memberikan kebaikan yang berlimpah ya. Mungkin itu, dan apalagi kita keluarga dakwah ya, kita tidak hanya hidup untuk keluarga kita, tetapi juga untuk dakwah ya, senantiasa niatkan segala sesuatu karena Allah. Mungkin itu ya ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Katanya jawab ya. Baik,